teman-teman. Kembali lagi sama saya Bagus di Sharing Santuy. Jadi kali ini saya akan bahas jurusan Teknik Sipil. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu saya sempat collect question atau mengumpulkan pertanyaan di Instagram story saya, di Twitter, dan sudah ada banyak pertanyaan yang masuk nih. Di sini saya akan coba jawab sesuai dengan referensi yang saya punya, sesuai pendapat saya juga. Kita akan bahas itu secara keseluruhan dan berurutan, oke? Pertanyaan pertama, Teknik Sipil itu jurusan apa prodi? Nah, oke, ini pertanyaan yang bagus ya, teman-teman. Jadi memang ada beberapa kampus yang menyebutkan bahwa teknik sipil itu ada di dalam suatu fakultas atau jurusan dan juga yang di program studi. Jadi balik lagi ke pertanyaan tadi ya, teknik sipil itu jurusan atau prodi? Sebetulnya itu bisa keduanya, tergantung universitas atau kampus kalian yang mau kalian tuju. Kita ambil sampel ITB dan Polban ya. Jadi pertama adalah ITB, dia punya Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan atau FTSL. FTSL ini memiliki 13 program studi. Ada program studi teknik sipil, program studi teknik lingkungan, program studi teknik kelautan, program studi rekayasa infrastruktur, program magister teknik sipil, dan lain-lain. Nah, sementara itu, contoh yang kedua adalah Politeknik Negeri Bandung. Politeknik Negeri Bandung itu mempunyai jurusan teknik sipil. Jurusan teknik sipil itu dia mempunyai beberapa program studi. Program studinya antara lain adalah program studi TPPG. Pada waktu saya kuliah dulu TPPG, Teknik Perawatan Perbaikan Gedung. Yang kedua adalah Teknik Perancangan Jalan Jembatan, Teknik Konstruksi Gedung. Jadi bisa di keduanya terdapat prodi atau jurusan. Oke, kalau misalnya dalam satu jurusan teknik sipil ini terdiri dari beberapa prodi nih, kasih kita contoh dong. Kalau misalnya dia terdiri dari beberapa program studi apa aja sih yang biasanya ada di teknik sipil? Jadi ada contoh yang signifikan antara dua bidang studi. Di Politeknik Negeri Bandung dia ada program studi Teknik Perancangan Jalan Jembatan, yang kedua adalah Teknik Perawatan Perbaikan Gedung, atau setahu saya update yang sekarang adalah jadi Teknik Perancangan Bangunan Gedung. Dari namanya saja kita sudah bisa klasifikasikan sebetulnya. Yang pertama, dia lebih fokus ke bagian perencanaan atau pembangunan jalan dan jembatan. Yang kedua, lebih berfokus kepada konstruksi gedung. Jadi ada dua cabang yang berbeda di sini. Ada satu jalan dan jembatan, satu lagi adalah gedung. Jadi mungkin karena mayoritas yang dikerjakan itu ya jalan dan gedung, jadi ya sementara ini prodi yang dibuat hanya dua, jalan, jembatan, dan gedung ya. Tapi kalau misalnya mungkin ada lagi nanti, kalau misalnya memang ada kebutuhan ditambah dengan program studi yang khusus, misalnya nih untuk tambang minyak, apa sih bangunan itu tuh namanya? Ya, pertambangan dan lain-lain. Pertambangan misalnya, ya masih spesialis gitu loh, karena kan itu beda banget kan. Nah, jadi sebenarnya gini teman-teman, tadi kan yang saya sebutkan di situ adalah contoh satu kampus. Kampus yang berbeda, dia mempunyai cabang ilmu yang berbeda juga, walaupun dalam satu jurusan atau fakultas teknik sipil. Di sini saya akan jelaskan cabang ilmu yang memang dipelajari dari teknik sipil supaya kita punya gambaran garis benang merahnya dia mempelajari apa aja. Nah, yang pertama, bidang structure. Fokusnya di situ adalah cabang ilmu mempelajari tentang struktur suatu bangunan. Jadi istilah paham gampangnya adalah mempelajari tentang kekuatan si bangunan itu supaya kuat gimana, jalan jembatan itu supaya kuat gimana. Satu itu, yang kedua geoteknikal. Geoteknik ini dia memang cabang ilmu yang mempelajari sifat-sifat tanah, lain-lain, fondasi dan lain-lain. Jadi lebih ke kekuatan secara geoteknik, secara tanah juga. Ketiga, manajemen konstruksi. Jelas dari namanya manajemen. Berarti dia lebih berfokus ke manajerial untuk berjalannya suatu project, baik itu pra-project, project, dan pasca-project. Yang keempat adalah hidrologi. Nah, ini seperti yang tadi disebutkan, karena ada keperluan juga di bidang hidrologi, bangunan air, misalkan diperlukan PLTA dan lain-lain. Makanya di sini dibantu oleh cabang ilmu teknik sipil di bidang hidrologi gitu. Selanjutnya adalah teknik lingkungan. Nah, teknik lingkungan ini contoh yang paling tadi sederhana ada di teknik sipil ITB. Tugasnya ngapain? Permasalahan dan isu lingkungan, perencanaan lingkungan, planologi disebutnya teman-teman. Jadi tata ruang kota gitu. Oh, itu masuk ke teknik sipil? Ya, teknik sipil. Selanjutnya transportasi. Nah, teknik perancangan jalan dan jembatan itu termasuk ke lingkup transportasi juga. Yang terakhir adalah informatika teknik sipil. Ini cabang yang termasuk cabang baru, mempelajari penerapan komputer dan perhitungan pemodelan sebuah structure, proyek pembangunan, penelitian, menggunakan software. Nanti kalau kalian memang sudah kuliah di teknik sipil akan familiar dengan software-software gambar seperti AutoCAD, Revit, dan lain-lain gitu. Jadi dalam satu teknik sipil itu dia mempunyai cabang yang lebih luas lagi. Makanya dalam penentuan nanti kalian kalau misalkan memang mau kuliah di teknik sipil, coba lebih mendalam lagi di bagian mana kalian memang sukai gitu. Pertama sih kalian harus sukai dulu sebetulnya, nanti baru kalian akan paham. Kalau sekarang memang kalian masih belum paham, itu wajar. Khususnya buat adik-adik yang baru banget mau kuliah, apa sih ini, apa sih itu, pasti masih banyak pertanyaan. Oke, kalau aku ambil kesimpulan berarti yang mau masuk teknik sipil ini gambarannya di dalamnya di jurusan ini
lebih ke logika dan pemetaan. That's Jadi right. maksudnya pasti akan lebih dominan logika fisika, matematika, dan pemetaan gambar dari mulai structure, hidrologi, geoteknik. Ada 3 major yang dominan dipelajari, fisika, matematika, dan pemetaan. Ya betul. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dari Cimetria. Kenapa namanya sipil? Oke, kenapa namanya sipil? Pertanyaannya bagus, dan jujur saya juga cari itu baru-baru ini ya. Ya. Dulu memang nggak begitu kepikiran, lah kok apa sih namanya sipil? Kenapa sih namanya teknik sipil? Jadi yang saya ketahui bahwa jadi teknik sipil itu merupakan cabang tertua di bidang engineering ya, di bidang rekayasa engineering setelah military engineering. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu engineer atau engineering. Jadi engineer itu dari asal kata engine kan ya. Engine sebetulnya kalau kita artikan itu lebih ke mesin kan. Kata engineer ini seseorang yang mengoperasikan engine kan, seseorang yang mengoperasikan mesin. Makanya jadi pada saat zaman militer dulu orang yang memang mengoperasikan suatu mesin, suatu engine gitu kan. Jadi engineer gitu. Menjawab pertanyaan dari si Maitreya ya. Ya. Kenapa sih namanya teknik sipil? Jadi sepengetahuan saya itu, jadi dulu nih teman-teman, sebetulnya memang di zaman Mesir kuno juga sudah ada tuh teknik sipil, bangun piramid dan lain-lain. Cuman kita mundurnya nggak terlalu jauh ya, kita mundur ke zaman peperangan dulu nih, zaman militer, Perang Dunia I, Perang Dunia II. Nah, di dalam dunia perang itu kan militer itu mendominasi nih. Jadi dulu akar dari teknik sipil ini basicnya adalah dari militer engineering teman-teman. Militer itu dulu dia pembangunan barak, misalnya pembangunan fasilitas persenjataan dan lain-lain yang memang dikerjakan oleh mereka. Ada tim khusus di dalam militer itu untuk mengerjakan fasilitas untuk keperluan mereka peperangan. Gitu teman-teman. Seiring dengan berjalannya waktu, sekitar abad ke-18, pemerintah melihat kebutuhan untuk sivilian atau kebutuhan untuk masyarakat umum juga untuk di bagian fasilitas rumah, misalkan jalan, jembatan, shelter dan lain-lain itu juga banyak teman-teman. Nah makanya pemerintah menilai bahwa memerlukan adanya bidang khusus lagi di situ yang terkait engineering, yang khusus melayani kebutuhan untuk membangun fasilitas di masyarakat, disebut civil engineering.